Hari ini kita akan belajar bagaimana bisa hidup selalu berbahagia dan bersukacita, supaya orang-orang di sekitar kita itu bisa menikmati surga. Saya ulangi lagi, kita akan belajar hari ini bagaimana hidup itu selalu berbahagia dan selalu bersukacita, supaya orang-orang yang berjumpa dengan kita, mereka bisa menikmati surga. Saudara, kita semuanya tahu bahwa apa saja yang dikerjakan oleh si jahat, ya apa saja, selalu bertentangan dengan apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Ya, saya ulangi, apa saja yang iblis kerjakan, yang dosa kerjakan, itu pasti akan selalu bertentangan dengan apa yang Bapa kita kerjakan. Itu jelas. Nah, maka itu, kalau Papa berkata yang dari dia, yaitu buah roh, itu cuma ada damai sejahtera, sukacita, bahagia, kasih, dan sejenisnya itu, maka kita akan tahu bahwa apa yang iblis kerjakan itu justru sebaliknya. Betul tidak? Nah, di sini kita akan melihat, kalau kita yang dapat perintah, ya kita semuanya tahu surat Filipi contohnya, itu surat tentang sukacita. Bersukacitalah senantiasa. Oke, coba kita lihat dulu ayat itu, Filipi 4 ayat yang keempat. Nah, ini perintah, kita nggak bisa abaikan perintah ini. Filipi 4 ayat yang keempat. Ya. Kenapa ada perintah? Saudara, lagi sekali ini perintah. Beda loh, perintah dengan permintaan itu beda. Ini perintah, saya ulangi. Filipi 4 ayat yang keempat. Begini perintah Tuhan kepada kita. Bersukacitalah senantiasa dalam Yahweh Tuhan kita. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi saudara lihat, ini perintah, bukan permintaan. Apa perintahnya? Bersukacitalah senantiasa. Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah. Nah, semuanya kita tahu, kalau ini perintah, berarti tidak bisa kita tawar. Ya, ini bukan permintaan. Saya ulangi lagi, ini perintah. Maka itu dalam hidup kita harus bisa membedakan antara perintah dengan permintaan. Jadi Tuhan tidak minta kita untuk bersukacita, tapi ini perintah. Nah, pertanyaannya, mudah atau susah hidup selalu bersukacita? Ayo, siapa yang jawab ini? Mudah atau susah hidup selalu bersukacita? Susah, tidak mudah. Oke. Apalagi ya susah, tidak mudah. Betul. Ya. Saya baca bahasa Jawanya. Hamba Tuhan dari Surabaya kirim ini. Podo tansa bunga-bungao ing sajroning Gusti. Dak baleni maneh. Pituturku podo bunga-bungao. Nah, ini bahasa Jawanya. Jadi perintah ini, saudara. Nah, kalau kita masih ingat Yohanes 10 ayat 10. Si kunyuk itu datang. Kerjaannya cuma 3. Ya, lagi sekali Yohanes 10 ayat 10. Si kunyuk itu datang, kerjaannya cuma 3. 1, mencuri. 2, membunuh. 3, membinasakan. Nah, kita harus tahu pekerjaan mereka. Lagi sekali yang belum pernah tahu, Yohanes 10 ayat 10. Coba tayangkan juga
Ya, pekerjaan si setan itu cuma 3. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, urutannya saudara perhatikan. Begitu setan bisa mencuri sesuatu di hidup kita, percayalah setelah dia berhasil mencuri yang paling berharga di hidup kita, langsung dia membunuh. Setelah dia membunuh, pasti dia akan membinasakan. Ngeri sekali. Nah, kalau kita melihat fakta ini, maka kita akan belajar. Semua kita pasti tahu, ya, walaupun kita nggak usah ikut-ikut, ya. Tidak ada pencuri atau maling mencuri sesuatu yang tidak berharga. Betul tidak? Umumnya ini. Apapun yang pencuri itu curi, pasti yang berharga. Nah, saudara perhatikan. Yang paling berharga di hidup kita, satu adalah keselamatan. Jelas itu. Tapi iblis susah mencuri keselamatan itu. Sebab Tuhan Yesus berjanji bahwa siapa yang di dalam tangan dia, di dalam tangan Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangannya. Itu Yohanes 10 juga ayat 28. Nah, untuk keselamatan itu yang paling berharga buat kita dan juga buat iblis. Sulit untuk dicuri. Karena kalau kita sudah di dalam tangan Tuhan, luar biasa. Tuhan pasti melindungi kita. Terima kasih. Tulis lagi dari Jogja. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, sebelum iblis bisa mencuri keselamatan kita, maka yang iblis curi adalah sukacita kita. Tolong dicatat ya, jadikan pelajaran penting dalam hidup kita. Ternyata sukacita itu yang diincar duluan oleh iblis, oleh pencuri itu, untuk dia curi. Ayo kita mikir. Apa yang terjadi pada seseorang ketika iblis berhasil mencuri sukacita dalam hidup kita? Apa yang terjadi dalam hidup kita? Apa lawan katanya sukacita? Ya, paling gampang jangan bilang tidak bersukacita. Bukan. Lawan kata sukacita adalah cemberut. Ya, naik lagi jadi marah. Nah, ini yang akan membuat hidup kita tidak bisa menjadi jawaban. Hidup kita nggak bisa jadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Coba saudara lihat, kalau kita nggak bisa bersukacita dalam hidup ini, apa yang orang rasakan? Suasana mereka kalau kita ada di antara mereka. Kalau tidak ada sukacita dalam hidup kita, suasana jadi nggak enak. Saya percaya semua kita pasti pernah ngalami. Di tengah keramaian, kita hadir. Mereka tidak tahu hati ini sedang ngalami apa. Mereka nggak tahu. Tapi kalau nggak ada sukacita, waktu kita ada di antara mereka, coba dengarkan. Walaupun kita coba-coba senyum, senyum kiri, senyum kanan. Saya tanya kepada saudara, senyuman kita punya dampak nggak? Kalau dari dalam hati kita tidak ada sukacita. Coba saudara jawab, senyuman kita punya dampak tidak? Kalau dalam hati kita nggak ada sukacita, jelas tidak ada. Maka muncul istilah senyum hambar. Betul? Maka itu mulai hari ini saudara, perhatikan perintah ini. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, ku katakan, bersukacitalah. Nah, kita akan belajar lebih jauh.
Lalu bagaimana mempertahankan perintah itu ada di hidup kita? Yang tadi cukup banyak di antara kita menulis susah untuk senantiasa bersukacita. Betul. Nah, terus bagaimana caranya supaya perintah itu tetap ada di hidup kita dan kita tidak dianggap melanggar perintah? Ada 3 langkah yang kita perlu lakukan supaya sukacita itu tetap ada. Ya, ada 3 langkah. Yang pertama, kalau kita kenal siapa Tuhan kita. Saya ulangi, kalau kita kenal siapa Tuhan kita. Kenal loh ya, bukan cuma tahu. Maka percayalah saudara, sukacita itu otomatis. Saya ulangi, sukacita itu otomatis ada di hidup kita. Karena kita kenal siapa Tuhan, siapa Bapa kita itu. Ya, langkah yang kedua. Ya, langkah yang kedua. Supaya kita tahu ya, apa janji Tuhan. Kalau kita tahu janji-janji Bapa kita. Nah, semua kita pasti pernah ya tahu janji-janji Bapa di surga. Kalau kita tahu, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara selama hidup ini, saudara sering terima janji. Ya, pasti saya percaya semuanya sering ya untuk terima janji itu. Nah, setiap kali kita terima janji, kita pasti ada pengharapan. Betul tidak? Saya ulangi lagi. Tiap kali kita terima janji, pasti ada pengharapan dalam hidup ini. Betul tidak, saudara? Kalau setiap kali kita terima janji dari seseorang. Ya, saya tidak tahu lagi sekali berapa banyak di antara saudara yang pernah terima janji itu. Nah, kalau kita dalam hidup ini selalu terima janji. Ya, saya nggak bilang janji yang diingkari, tidak. Cobalah renungkan berapa banyak orang yang pernah janji kepada saudara. Ya, jadi itu penting sekali dalam hidup ini supaya kalau terima janji kita harus kenal siapa yang berjanji. Saya ulangi. Kalau kita terima janji, ini gak usah ngomong dari Tuhan dulu ya, dari manusia saja, teman baik kita atau siapa saja. Kalau kita terima janji, maka kita harus tahu yang janji itu siapa. Nah, bagi saudara yang pernah menerima janji dan saudara kenal betul orang itu, saya tanya kepada saudara, kira-kira timbul pengharapan gak? Asal kenal orang itu loh ya, nggak sekedar kita terima janji. Pasti timbul pengharapan. Nah, kalau timbul pengharapan, karena kita kenal orang yang berjanji itu, harapan itu memunculkan apa? Ayo mikir. Harapan itu memunculkan sukacita. Karena ada harapan. Dan kita berharap karena kita kenal yang berjanji itu siapa. Betul nggak? Sampai di sini, mari kita perhatikan baik-baik, saudara. Betapa hebatnya kalau kita mengenal siapa yang berjanji kepada kita. Maka itu 2 langkah pertama ini penting. Saya tadi bilang supaya bisa melakukan dan menggenapi perintah. Lain sekali perintah, bukan permintaan Tuhan. Bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah senantiasa. Yang kita tadi jawab itu susah untuk kita lakukan. Hari ini kita belajar ada 3 syarat yang membuat kita mampu selalu bersukacita. Yang pertama, kenali Bapa di surga. Kenali dia. Bukan cuma tahu. Ada banyak orang yang bertanya kepada saya, kenapa saya itu nggak pernah bisa punya rasa khawatir? Saya sering jawab,
karena urat khawatir saya sudah putus. Karena saya kenal siapa papa saya, siapa Tuhan saya. Saya kenal betul, serius. Maka itu saya tuh gak ada rasa khawatir, gak ada rasa takut dalam hidup. Lalu yang kedua, ini gak usah ngomong Tuhan. Saudara yang pernah terima janji, mungkin lebih dari berapa kali. Dan janji-janji itu pasti terjadi atau tergenapi. Karena saudara kenal orang yang berjanji kepada saudara. Lagi sekali, ini gak ngomong soal Tuhan, orang saja. Jadi kalau saudara kenal orang itu dan orang itu memberi janji. Dan selama saudara hidup, berapa kali orang itu memberi janji dan digenapi. Maka kalau saudara dengar dia berjanji lagi, kan gak mungkin kita takut. Aduh, dia ngingkari gak ya? Kira-kira dia betul gak ya? Gak mungkin. Karena kita kenal siapa yang berjanji itu. Nah, jadi urutan nomor 1 dan nomor 2 ini sambung. Setelah kita kenal siapa papa kita, saya kenal betul dia. Saya nggak pernah meragukan Tuhan. Saya nggak pernah meragukan papa saya. Tidak. Apalagi banyak firman. Nanti kalau sempat saya tunjukkan. Nah, kalau kepada manusia yang berapa kali berjanji kepada kita dan mereka genapi, manusia loh. Maka itu kalau kita yakin dan tahu bahwa Tuhan yang berjanji, timbul harapan bukan? Nah, dari harapan itu timbul sukacita. Maka itu selalu bisa bersukacita. Nomor 3. Catat ini baik-baik. Di dalam Alkitab, kata sukacita hampir selalu disambungkan dengan memberi. Pernah nggak saudara sadari itu? Ya, salah satu contoh. Kita buka Kisah Rasul 20 ayat 35. Ini yang saya kagum. Di dalam Alkitab selalu ditulis sukacita akan terus mengalir di hidup kita kalau kita memberi, kalau kita berbagi. Wih, itu keren sekali. Ya, ada yang tulis, yes, mengenal papa yang setia itu ada rasa aman. Betul, saya setuju. Siapa ini yang nulis? Ricky sudah belum? Siapa ini? Ayo, tolong saya. Kisah Rasul 20 ayat 35. Kalau nggak ada biar Asti lagi. 3 langkah supaya kita tetap bersukacita. Ya, kalau kita kenal siapa Tuhan kita. Kalau kita tahu janji-janji Papa kita ada pengharapan. 3, memberi. Setuju Pak? Kalau kita sudah tahu sifat Tuhan. Oke, FAYH aja saya baca dari Filipus. Saya selalu memberi teladan kepada saudara dalam hal menolong orang miskin. Sebab saya ingatkan kata-kata Tuhan Yesus. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bisa berkata amin untuk itu? Nah, sekarang saya mau tunjukkan kepada saudara konsep ini. Oh, terima kasih Roh Kudus. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan janjinya kepada kita semuanya. Ya, apa itu? Mari kita lihat. Jadi, sukacita kita akan selalu muncul di hidup kita kalau kita suka memberi. Dan itulah kebahagiaan. Sebentar, ayat 35. Dalam segala sesuatu, ini terjemahan baru, baik saya baca. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, ini yang saya kagum saudara. Saya menemukan nggak cuma 1 ayat, lebih saudara. Apa yang kita temukan? Ternyata kebahagiaan
itu bukan karena kita dapat sesuatu. Kebalik. Ternyata justru kebahagiaan itu kalau kita memberi. Maaf, saya cuma intermezzo. Orang pelit gak suka dengar ini. Maaf, orang pelit gak suka dengar ini. Nah jadi saudara, kalau kita suka memberi, berarti sukacita dan kebahagiaan kita itu akan mengalir terus. Saya ulangi, kalau kebahagiaan kita ingin mengalir terus, kalau sukacita kita ingin mengalir terus, nah udah saya ganti backgroundnya yang di zoom juga supaya kelihatan. Jawabannya cuma satu ini. Rajin-rajinlah berbagi dan rajin-rajinlah memberi. Awas nggak ada yang amen ya. Awas. Jadi kalau kita rajin-rajin berbagi, rajin-rajin memberi saudara. Hidup ini luar biasa. Oke, saya ulangi lagi. Ada 3 hal yang membuat kita rajin dan selalu bersukacita dan berbahagia. Ya, ada 3 hal ini. Itu kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan percayakan kepada kita. 1, kenali Bapa di surga dan Tuhan kita. Kenali Dia. Nomor 2, pegang janji-janjinya karena Dia yang berjanji itu setia. Nomor 3, rajin-rajinlah berbagi. Serius, rajin-rajinlah berbagi. Maka kalau 3 hal ini yang kita lakukan, maka otomatis sukacita dan kebahagiaan itu akan terus mengalir di hidup kita. Nah sehingga kalau ada orang-orang yang kenal kita, yang berjumpa kita, ya, perhatikan 2 kata ini. Kalau ada orang-orang yang kenal kita. Serius. Dan kedua, kalau ada orang-orang yang berjumpa kita. Nah, yang berjumpa ini yang gak kenal. Saya gak tahu ini anak saya Daniel Besasar gabung gak di sini. Berapa hari yang lalu waktu saya masih di Jakarta. Saudara, terus kami naik taksi. Saya kaget. Begitu masuk ke taksi itu, anak saya sampai bingung juga. Oh ini Pak Pendeta. Hah? Bapak tahu dari mana? Saya ini lupa. Saya pernah bawa Bapak. Kapan? Saya ini lupa saudara. Sudah agak lama Pak. Nah terus anak saya tanya. Loh kenapa Bapak bisa ingat? Maaf ya, ini kemuliaan buat Tuhan. Dia berkata gini, ini supir taksinya. Berapa banyak penumpang yang saya bawa? Bapak ini beda. Ada suasana yang lain. Maka itu saya bisa ingat Bapak. Oh iya? Wih, saya kaget. Di situ anak saya mengakui, hebat ya. Hadirat Tuhan itu betul. Jadi selalu sukacita, selalu bahagia. Orang yang gak kenal kita, tapi kalau jumpa kita, orang itu akan merasakan hal yang lain. Nah anak saya tanya lagi, kira-kira kapan Pak? Aduh sudah lama itu. Ya bayangkan di Jakarta ada berapa juta taksi. Wih, di situ saya melihat hebatnya. Maka itu tema yang saya pakai hari ini. Belajar hidup selalu bersukacita dan bahagia. Supaya dunia menikmati surga lewat hidup kita. Saudara, saya hanya bersaksi supaya saudara tahu dampaknya. Satpam security di banyak tempat yang saya suka jalan. Mereka itu betul-betul bisa kenal saya. Saya nggak tahu. Padahal cuma biasa saya sapa mereka, saya tegur mereka. Saya bersyukur. Di bandara-bandara yang saya sering lewat.
Mereka tahu. Luar biasa. Ini kasih Tuhan. Seperti yang Selasa malam kemarin. Ini kan hari Jumat. Saya berangkat dari Jakarta. Pulang ke Nabire. Pesawat saya jam 2.30. Hari Rabunya. Maka saya harus ke bandara jam 10 malam. Supaya saya nggak ganggu anak saya. Kalau saya mepet-mepet, tapi yang penting saya harus rapid test dulu. Saya harus lapor surat ini, surat itu. Karena masih dalam suasana lebaran, nggak boleh mudik. Nah, jadi saya agak panjang. Nah, saya kenal beberapa porter. Ternyata 4 porter yang saya sering pakai, kenal 4-4-nya libur hari itu. Tiba-tiba salah satu dari 4 porter itu begini. Pak, boleh nggak saya kenalin teman saya yang hari ini bertugas? Oh boleh. Seneng nak, papa berterima kasih. Ini Islam semua saudara, perhatikan. Nah akhirnya dia kirim nama Wisnu dengan nomor HP. Wih saya senang. Oh ini ada yang komen dari Jogja. Iya. Saya juga, maaf ya, saya bacakan ini. Saudara jangan mikir macam-macam. Tapi inilah fakta. Saya juga merasakan Koden mempunyai energi yang berbeda. Yang belum pernah saya rasakan dari yang lain. Energi sukacita. Maka sekarang ini saya berusaha untuk selalu belajar firman Tuhan setiap hari. Puji Tuhan. Sebab sukacita yang dimaksud tidak bergantung pada situasi. Betul. Atau peristiwa-peristiwa tertentu. Melainkan sukacita yang keluar dari hati dan jiwa. Yang dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Yang melampaui segala akal. Dan yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan untuk itu. Nah saya kembali. Akhirnya saya kontak Wisnu. Nah, begitu saya kontak. Dia langsung tahu loh. Oh ini papanya Zulmi. Nah anak saya yang bagian porter namanya Zulmi. Ya. Oh ya Pak. Zulmi sudah cerita. Aduh terima kasih. Kalau gitu kamu harus bantu. Ya udah, dia bantu. Ini pertama kali saya ketemu. Saudara saya harus mundar-mandir. Saya bawa bagasi itu 5 potong. Ya, saya nggak mungkin turun kalau saudara tes antigen di bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta itu lantai dasar. Nah saya ada di lantai 2 untuk tempat check-in. Jadi harus turun 3 lantai. Nggak mungkin saya harus naik turun begitu. Udah saya bilang kamu tunggu. Dan saya minta dia tolong kamu wrapping. Karena ini yang buat dia kaget. Pak ini tas bapak nggak dibawa. Nggak usah kamu pegang saja. Saya cuma bawa dompet. Jadi HP saya tinggal. Ya saya titipin dia, tas saya nggak saya tutup. Dia bingung. Kok bapak percaya saya? Aduh masa sih kamu mau mencuri? Saya bilang begitu. Saya tinggalkan semua. Itu jadi kesaksian buat dia. Saya nggak khawatir sama sekali. Udah ternyata surat tugas saya dan surat SKIM masuk keluar Nabire itu masih di HP. Waktu saya laporkan Jakin nggak bisa Pak. Ini harus di print. Hah? Malam-malam gini mau print di mana? Nah Wisnu ini dengar, oh sini Pak saya antar. Saya juga baru tahu itu. Ternyata harus pergi ke satu tempat. Nah untuk print itu pun bayar 2.500 satu lembar. Ya udah saya bayar 2 kali. Nah itu Wisnu juga nungguin. Udah dari situ harus ke counter lain lagi. Ada polisi yang periksa. Ya sudah. Terus saya tanya habis ini kemana Pak? Minta stempel di bagian gugus tugas COVID. Ya udah. Saya ke sana, bayangkan itu. Ini Wisnu melihat saya. Dia bilang begini, saya heran lihat Bapak. Bapak kok seger terus, senyum terus. Padahal beberapa penumpang yang saya layani begini, ngomel-ngomel Pak. Karena lari ke situ, balik ke sini, ke situ lagi. Wisnu bingung. Terus saya bilang, apa yang buat harus marah atau jengkel? Ini kan peraturan. Ngerti enggak? Itu aja jadi kesaksian saudara. Saya selalu sukacita. Nah, saya ini kenal porter-porter itu. Saya enggak tahu sistem kerjanya bagaimana. 1 kali kerja 8 jam.
ternyata mereka itu harus bisa dapat uang 400.000. Itu minimal. Maka itu saya kenal mereka. Nah, kalau mereka 8 jam kerja nggak dapat 400.000, mereka itu nggak dapat apa-apa, malah mereka harus ngutang kepada perusahaan itu. Saya nggak ngerti sistemnya bagaimana. Maka itu saya punya kebiasaan, kalau ketemu mereka, saya tanya, targetmu tercapai atau tidak hari ini? Saya suka berbagi. Kalau mereka nggak bisa dapat, maaf, saya nombokin. Bayangkan. Akhirnya Pak sepi. Kan di lockdown orang nggak bisa bolak-balik. Jadi kamu sudah berapa jam ini dapat berapa? Baru dapat 75.000 Pak. Ya udah, saya bilang kepada dia, oke, nanti kalau selesai semua dan Bapak mau masuk, Bapak tambahin kamu. Maaf ya saudara, saya cuma cerita. Langsung saya beri dia 500.000. Saudara, waktu dia terima uang itu, aduh, dia tuh seperti mau nyembah saya. Gak usah begitu Wisnu. Itu cara yang saya pakai untuk selalu menjadi berkat, membawa sukacita. Bayangkan. Berbahagia saudara, sukacita betul-betul kalau bisa memberi atau berbagi itu. Udahlah, kalau saudara ikut saya jalan, saudara akan kaget. Saya bersyukur gak sedikit orang yang mengenali saya. Bukan karena ini, karena itu. Maaf. Karena ada hadirat surga yang penuh sukacita dan damai sejahtera itu. Serius saudara, maka itu tema hari ini. Belajar hidup selalu bersukacita dan selalu berbahagia. Maka orang-orang di sekitar kita akan menikmati surga. Itulah kebenaran yang luar biasa. Atan, senang Papa kamu ikut gabung juga. Oh, ada yang memberi ayat. Yeremia 33 ayat 6. Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Terima kasih. Jadi kalau kita menikmati janji Tuhan, seperti ini dampaknya. Terima kasih Filipus FHYH. Tetapi waktunya akan tiba bahwa aku akan menyembuhkan Yerusalem dari kerusakan dan memberikan kepadanya kemakmuran dan kesejahteraan dengan berlimpah. Jadi ini yang Tuhan janjikan kepada kita. Oke, Atan besok ya waktu bayar SPP-mu ya ingatin lagi. Jadi inilah cara Tuhan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang ingin menikmati surga lewat hidup kita. Saya ulangi, inilah caranya membuat banyak orang yang berjumpa kita bisa menikmati surga. Ketika mereka tahu ada sukacita dan kebahagiaan yang melimpah di hidup kita. Ada yang nulis, saya nggak tahu siapa ini. Berarti dengan memberi dan berbagi, kita tidak akan kehilangan. Justru sukacita kita, kebahagiaan kita akan semakin bertambah-tambah. Amin. Dan orang-orang di sekeliling kita akan menikmati sukacita surga. Pasti. Pasti. Oh, Charlie, terima kasih. Ini ada suara kita komen di Instagram. Seperti ayam yang rajin memberi. Mulai dari telur, bulu, daging, sampai ke hidupnya. Terima kasih Charlie. Ini dia. Oh, dari Lampung ada komen. Kalau nggak rajin memberi, repot nyimpan barang-barangnya. Padahal bisa jadi barang rongsokan. Akhirnya nggak berguna, sia-sia doang. Betul. Jadi kalau kita nggak berbagi, kesaksian begini jarang saya dengar. Hidup menjadi contoh. Puji Tuhan. Ayo kita berbagi. Maka itu saudara,
Hampir tiap hari saya itu punya kesaksian yang menyenangkan. Karena ini, ya, nah ini rahasianya, tidak bersungut-sungut. Betul, luar biasa Tuhan kita. Senyum itu menambah energi positif ya Koden. Betul, karena damai sejahtera. Lain itu lawan katanya apa yang iblis buat. Iblis itu selalu membuat orang cemberut, marah, kecewa. Nah kalau kita hadir dengan membawa sukacita surga, kebahagiaan surga, pasti orang-orang di sekitar kita akan melihat, merasakan, akan tahu. Itulah kebenaran yang kita harus miliki. Kita lihat ayat yang berikut. Karena ini perintah yang Tuhan inginkan. Efesus 3 mulai ayat yang ke-18. Terima kasih dari Lampung, benar-benar kuliah kehidupan yang berharga. Karena kurikulumnya firman Tuhan. Amin. Sungai sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Aduh, ini kesukaan Tuhan. Sedih kalau nggak bisa memberi ketika lihat orang membutuhkan. Bisa lewat kata-kata kita. Kalau kita nggak punya materi, orang susah kita hibur. Kita yakinkan ada pengharapan. Ayo tetap rajin bekerja. Begitu ya. Pasti Tuhan akan menjawabnya. Efesus 3 ayat 18. Lihat model sukacita, damai sejahtera, bahagia itu sulit saudara secara logika kita untuk kita alami. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Perhatikan kalimat ini. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Nah saudara lihat. Ternyata sumber sukacita dan bahagia itu tidak lain adalah kasih Bapa. Nah kasih itu ternyata melampaui segala pengetahuan kita. Di tengah masalah dan ancaman kita diajak untuk memelihara kesatuan dan kesatian di antara umat Tuhan. Pandangan duniawi adalah berusaha untuk mencari kepentingan pribadi tanpa menghiraukan orang lain. Namun Paulus mengajarkan yang sebaliknya. Para pemimpin jemaat harus senantiasa mempererat kesatuan di antara jemaat dan saling memperhatikan kepentingan sesama. Amin. Memberi tidak hanya berbentuk materi. Saya pelatih olahraga, memberi berbentuk tenaga bagi yang tidak mampu. Puji Tuhan. Jadi tidak harus materi. Efesus 3 ayat 19-nya. Semoga saudara dapat merasakan dan mengerti seperti yang layak bagi semua anak Tuhan. Betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam, dan betapa tinggi sesungguhnya kasih itu. Dan semoga saudara sendiri mengalami, ini FIA, dan semoga saudara sendiri mengalami kasih itu. Walaupun kasih itu demikian besar, sehingga saudara tidak akan pernah melihat kesudahannya atau benar-benar memahaminya. Dengan demikian, akhirnya saudara akan dipenuhi dengan Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Ini loh saudara, jadi kasih itu sulit dimengerti. Kasih Bapa itu sulit dipahami. Kasih Bapa itu gak masuk akal kita. Tapi kalau saudara dan saya sudah dipenuhi dengan kasih itu, maka efek keluarnya, dampak keluarnya adalah sukacita dan berbahagia. Itu dampak keluarnya. Maka itu kita bersyukur kalau kita semua bisa menggenapi Efesus 3 ayat 18 sampai 20 ini. Kasih yang sulit dipahami, kasih yang sulit dimengerti,
betapa panjang, tinggi, lebar, dalam. Maka itu harus didoakan supaya kita nggak cuma mengenal, tetapi kita memahami. Nggak cuma memahami, tapi mengenal. Tapi nggak cuma mengenal, ternyata kita pun harus, saya ulangi lagi, mengalami kepenuhan atau dipenuhi kasih itu. Jadi dengan sendirinya kalau kita dipenuhi oleh kasih itu yang adalah Tuhan sendiri, otomatis sukacita dan kebahagiaan itu nggak akan pernah habis, melimpah di hidup kita. Nah, kalau itu nggak pernah habis, maka dampaknya orang-orang di sekitar kita akan menikmati. Satu lagi, Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya, ini ada berapa terjemahan. Oke, saya baca semua. FHY dulu. Sekiranya kamu menaati hukum-hukumku, maka kamu merasakan damai sejahtera seperti sungai yang tenang dan tidak pernah kering. Kebenaranmu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yang BM, sekiranya kamu memperhatikan hukumku, tentu kamu menerima berkat yang tidak putus-putus seperti sungai yang tidak pernah kering. Kamu akan terus-menerus berjaya seperti ombak laut yang tidak berhenti. Oh, Jeki mau ikut ke Amerika. Yuk, ngurus visa, cepat. Ya, apalagi ada terjemahan lain lagi enggak? Oke, yang Yesaya 48 ayat 18 ini. Nah, saudara bayangkan. Kalau damai sejahtera kita, sukacita kita tidak pernah berhenti, bagaimana orang-orang di sekitar kita tidak akan menikmati surga itu? Betul tidak? Ada enggak terjemahan baru? Ya, terjemahan baru. Yang Yesaya 48 ayat 18. Coba tayangkan itu. Nah, maka itu bagi saudara yang masih takut-takut, dikit-dikit takut, bertobat hari ini. Terima kasih Pak Joko. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu. Nah, damai sejahtera kan menimbulkan sukacita. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Apalagi yang kedua. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Luar biasa. Damai sejahtera tidak pernah stop, nggak pernah kering seperti sungai. Kebahagiaan kita akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Syaratnya cuma satu. Asal saudara dan saya mentaati perintah Tuhan, memperhatikan hukum-hukumnya, melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, ya sudah. Jadi ini otomatis hanya karena taat. Maka itu kalau ada di antara saudara, maaf, hari-hari ini masih sering takut, gentar, khawatir, mau sampai kapan saudara nggak pinter-pinter itu? Maaf, mau sampai kapan? IMB, sekiranya engkau memerhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan menjadi seperti sungai dan kebenaranmu seperti gelombang. Jadi kebenaran, kebahagiaan itu sama. Ya, ini oke, puji Tuhan. Jadi jelas ya saudara, kalau kita mau hidup seperti perintah Tuhan ini, sudahlah. Bukan cuma kita yang sehat karena sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan melimpah. Bukan cuma kita yang sehat.
Tapi setiap orang, maka itu jadi saya beri 2 kelompok orang. Yang pertama orang yang sudah kenal kita. Yang kedua orang yang kita temui yang belum kita kenal. Mereka akan melihat itu. Oh, ada yang BIMK. Makasih. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka kesejahteraanmu seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kemujuranmu seperti ombak di laut yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan untuk janji yang luar biasa itu. Ya, itu bahasa Inggris King James, agak susah dimengerti. Nah, sampai di sini, saudara nangkap sesuatu enggak? Bahwa sukacita dan kebahagiaan kita itu tidak boleh ditentukan berapa jumlah saldo kita. Awas, saya ulangi. Sukacita dan kebahagiaan kita tidak boleh ditentukan oleh berapa saldo kita. Awas itu. Maka kalau saldo kita yang menentukan, kita ini akan bersukacita dan berbahagia senantiasa. Maaf, berarti Tuhan orang itu bukan Yesus, tapi Mamon. Maka itu hati-hati dengan itu. Supaya kita nggak berdosa di hadapan Tuhan. Jadi sukacita kita, kebahagiaan kita itu karena Tuhan. Bukan karena siapa-siapa. Karena kita mentaati perintah-perintahnya. Karena kita mentaati hukum-hukumnya. Karena kita mengikuti semua peraturannya. Maka itu jangan lupa Filipi 4 ayat 4 itu bukan perintah. Ya, tapi itu hukum. Bukan anjuran. Tapi harus kita lakukan dalam hidup kita. Keren sekali. Maka itu yang masih khawatir, masih takut dalam hidup, maaf. Jangan-jangan saudara belum kenal siapa Papa di surga. Yang janjinya nggak pernah bohong. Ayat yang sudah sangat terkenal. Tapi mari supaya kita makin kuat. Kita Bilangan 23 ayat 19. Ayat 9. Bilangan 23. Coba kita lihat beberapa terjemahan sekaligus. Ayat 19, maaf. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Terima kasih Pak Joko. Tuhan bukanlah manusia, jelas. Sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Aduh saudara, kalau sampai Papa kita di surga sudah bicara seperti ini, lalu masih ada yang takut menghadapi sesuatu, khawatir menghadapi hari esok. Keterlaluan gak? Dia sudah ngomong, aku ini Tuhan, bukan manusia dan bukan anak orang. Sehingga menyesal, sehingga sehingga tidak menepati janji. Bukan. Terima kasih Pak Marquez. Tuhan bukan manusia. Dia tidak berdusta. Tuhan bukan insan. Dia tidak mengubah pikirannya. Apa yang dijanjikannya akan dipenuhinya. Apa yang difirmankannya pasti dilakukannya. Terima kasih. Ini yang saya percaya. Maka itu saya nggak pernah takut apa-apa dalam hidup. Saya nggak pernah khawatir apa-apa dalam hidup. Karena saya percaya. God is not a man that he should lie. Neither the son of man that he should repent. Berubah pikiran, bertobat. Had he said, and will he not do it? Nggak mungkin. Or had he spoken, and will he not make it good? Nggak mungkin. Itu Papa kita. Ada FAYH tidak? Coba. Oh ini sudah ada FAYH ya. Tuhan bukan seorang manusia yang suka berdusta. Aduh. Jangan tersinggung dengan firman ini.
yang suka berdusta itu kita manusia. Tapi Papa kita tidak. Ini FIA, saya baca lagi ya. Oh, kemana ini? Tunggu. Kok berubah? Ya, Tuhan bukan seorang manusia yang suka berdusta. Ia tidak akan berganti pikiran seperti kebiasaan manusia. Pernahkah ia berjanji tanpa menepatinya? Aduh Tuhan, ampuni kami. Kalau sampai sekarang masih ada anak-anak-Mu yang meragukan diri-Mu, ampuni kami. Ayo semua kita hari ini saudara yang belajar firman ini, kita sungguh-sungguh tetap menepati, pegang janjinya kepada Tuhan yang selalu menepati janji. Amin ya. Itulah Tuhan kita. Maka itu dalam hidup ini saudara, kita nggak boleh nggak mempercayai Tuhan. Oh, bahasa Jawa, terima kasih. Gusti punika sanes manungso, kok ngantoso duro. Ya. Inggih sanes anaking manungso, kok ngantoso keduwung. Punapa inggih panjenenganipun ngandika lajeng boten katindakaken, utawi ngandika lajeng boten dipun tetepi. Nggak mungkin. Itu Tuhan kita, itu Papa kita. Jadi kita harus percaya. Terima kasih Papa untuk itu. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa saya seperti ini? Ya saya kenal dia. Serius. Tidak ada yang mengganggu gugat iman saya terhadap Papa di surga yang begitu luar biasa. Maka itu saya nggak pernah takut, saya nggak pernah khawatir apa-apa. Dan kamu masih ingat, ini anak saya tanya, masih ingat yang berapa hari lalu kita naik taksi, tiba-tiba supir taksinya ngenalin Papa, kami semuanya kaget, itu ya. Dan coba kalau kamu masih ingat itu, ya dari Pontianak, kasih manusia seringkali bersyarat, tapi kasih Papa tanpa syarat. Amin. Mengenal, memahami, mengalami, barulah lengkap. Betul. Oh, terima kasih. Memahami, mengenal, mengalami. Kita bukan cuma mengenal kasih Bapa, tapi kita dipenuhi sehingga berdampak buat orang sekitar kita. Amin. Iya. Nah, ini terjemahan ILT. Elohim bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Juga bukan seorang anak manusia sehingga dia menyesali. Apakah setelah dia berfirman dan dia tidak melakukannya, dan setelah dia berbicara maka dia tidak menegakkannya? Nggak mungkin. Jelas ya nggak mungkin. Ada yang komen lagi, kita sering ikut pengajaran firman Tuhan, kekhawatiranku agak berkurang dikit. Walaupun saldoku tidak menyenangkan hati. Hei, bertobat ya. Karena saldomu, awas nanti itu ya. Sukacita senantiasa bila kita taat perintah-perintahnya. Sebab Yahweh tidak pernah berdusta. Percayai dia sepenuhnya. Puji Tuhan untuk itu. Maaf ini. Jadi makin jelas ya, siapa Papa kita yang seperti itu. Kalau dia berjanji, pokoknya dia bukan kita lah, bukan orang. Pasti kalau dia berjanji akan menepatinya. Jadi mulai hari ini saudara, serius. Melakukan kehendak Papa, mengenali Papa, itu luar biasa. Itulah bukti dari kesetiaannya terhadap kita. Oh, terima kasih Papa. Jadi mau tidak mau, saya ulangi, mau tidak mau, per hari ini, mulai hari ini, setiap kita harus, saya ulangi, per hari ini, setiap kita harus makin mengenal, makin mengenal Papa di surga. Maka kalau tiap hari kita seperti itu, maka dari waktu ke waktu peningkatan ya iman kita, pengenalan kita kepada Tuhan itu makin kuat, makin jelas ya. Jadi mulai hari ini saudara, jangan kita untuk membiarkan kekalahan yang iblis buat dengan cara dia mencuri,
sukacita kita, mencuri damai sejahtera kita dengan kata orang, dengan rasa tersinggung. Jangan. Ayat terakhir, 2 Korintus 10 ayat yang ketiga. Ayo kita lihat. 2 Korintus 10 ayat yang ketiga. Memang, lihat kalimat ini. Memang kami masih hidup di dunia. Jelas. Kan kita nggak hidup di planet Mars. Maaf. Memang kami masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Saya ulangi. Dengan menambahkan satu kata. Memang kami masih hidup di dunia. Tetapi dalam perjuangan hidup ini tidak boleh menggunakan cara-cara duniawi. Jelas ya? Nah, lalu cara apa? Ayo, yang lain kirimkan. Berapa terjemahan? ILT. Sebab sekalipun hidup di dalam daging, kami tidak berperang secara daging. FAYH. Memang saya seorang manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Tetapi saya tidak mempergunakan rencana dan cara manusia untuk memperoleh kemenangan dalam pertempuran. Nah, jadi lebih jelasnya, itu dia. Masih hidup di dunia. Kita masih manusia. Kita masih perlu uang, perlu makan, perlu istirahat. Tapi dalam perjuangan hidup, dalam peperangan jangan secara daging, secara duniawi. Bahasa Jawa. Yo bener, aku iki podo urip ana ing donya. Nanging penggaweku mau ora manut nepsu kadonyan. Masih hidup di dunia, tapi tidak menggunakan nafsu-nafsu duniawi. BM, memang benar kami ini hidup di dalam dunia. Tetapi perjuangan kami tidak berdasarkan tujuan duniawi. Maaf, jadi yang masih sulit bersukacita, sulit berbahagia. Berarti orang itu sedang hidup dengan cara duniawi. Tadi malam setelah ada seorang pengusaha dari Padang mendengar cerita saya, ingat ya, Selasa malam, Rabu pagi lah subuh berangkat, itu tiketnya 7.100.000 sekian, jadi hampir 7.200.000. Nah, dia tuh sampai bingung karena anaknya kuliah di Jepang. Loh, itu one way Koden? Iya. Nah, saya tunjukkan resi tiketnya itu. Terus dia bilang, ngawur ini ya. Dari Jakarta ke Tokyo pulang pergi aja nggak sampai 7 juta. Ini dari Jakarta ke Nabire 7 juta. Hampir 7.200.000. Saudara, Tuhan luar biasa. Bisa pakai siapa saja. Nah, inilah cara hidup. Kita tidak boleh menggunakan cara-cara duniawi dalam hidup kita. Semua gunakan cara surgawi. Maka kalau kita hidup seperti ini, wow, surga nyata lewat hidup kita. Dan orang-orang yang kenal kita kalau bertemu, mereka akan melihat surga. Bahkan orang yang tidak kenal kita pun akan diberkati. Luar biasa ya. Maka itu tinggallah di dalam Kristus. Hiduplah dalam firman-Nya. Nikmati kepenuhan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo penuhi dunia dengan surga lewat hidup kita masing-masing. Itu pasti luar biasa.